Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita mendengar kata sains, itu terkesan sangat berat dan kadang-kadang menjadi beban. Padahal sebenarnya pendekatan sains itu bisa melalui sebuah permainan, dan artinya sains itu pun juga bisa diperkenalkan lebih dini untuk anak-anak. Di sebelah saya telah hadir Mbak Diah. Ya. Gitu, Mbak Diah ini adalah Waalaikumsalam Mbak Diah. Terima kasih ya sudah datang ke studio berbagi dengan sahabat Zakat TV. Mbak Diah ini nama lengkapnya Diah Ratna Permatasari. Diah Ratna Permatasari. Mbak Diah T sama N aja ya. Beda Permatasari. Permanasari. Mbak Diah ini salah satu pendiri dari Dr. Rabbit Science Inc. Science Incorporated. Dan itu adalah sebuah perusahaan begitu yang bergerak di science communication. Jadi berarti mengkomunikasikan science untuk masyarakat. Untuk masyarakat umum. Jadi mulai dari anak kecil sampai yang sudah kakek nenek juga ya. Nah, sekarang bicara soal mengkomunikasikan gitu ya. Kalau tadi kita singgung, sepertinya kalau kita mendengar kata science, pengetahuan itu sesuatu yang berat. Betul. Itu akan terbayang di benak saya sendiri, ada rumus-rumus, juga ada hukum-hukum, jadi hukuman gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang memberatkan memang Mbak. Dan kadang-kadang benda jatuh aja harus kita hitung. Repot gitu. amat gitu repot ya. Rempong ya. Sekarang gimana sih Mbak penjelasan itu? Sebenarnya seberapa menariknya dan apakah memang sains itu berat menurut Mbak Diah gimana? Kalau sama aja dengan pekerjaan lah. Kalau kita mau nganggap pekerjaan kita berat ya berat gitu. Tapi kalau kita ringan mengerjakannya, happy, malahan menyenangkan kan, gitu kan. Nah, sama dengan sains itu sebenarnya kalau kita mengkomunikasikannya salah, sains itu jadi berat banget gitu ya. Jadi seolah sesuatu yang itu tadi rumus, hukum, karena pendekatannya itu tadi. Kalau misalnya kita dekatkan dengan permainan, ini di depan kita ada berbagai permainan yang mungkin juga secara tradisional kita punya juga kan, mainan-mainan seperti roda balik dan sebagainya. Itu kan nanti ini akan menyenangkan bisa dicoba ya Mbak. Oh boleh. Sahabat Zakat TV tahu ini sebenarnya dari permainan ini kita belajar apa. Ya, jangan main sekarang, nanti kita main doang. Oke, nanti kita main. Sekarang kita bahas dulu. Nah, berarti sebenarnya sains itu menjadi berat atau tidak, itu bagaimana cara mengkomunikasikan, pendekatannya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya juga dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita berhubungan erat dan sangat dekat sekali dengan sains, begitu kan Mbak? Oh iya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan waktu kita tidur pun itu sains semua, gitu ya. Dengan mempelajari sains kita tahu bagaimana kualitas yang baik untuk kita hidup ya, misalnya ada udara yang bersih gitu ya. Mungkin di luar sana ada petir dan sebagainya, kita tahu itu sains semua itu ya. Jadi kita tidak harus tidak harus jadi jauh dengan sains, karena kalau kita nggak tahu sains nanti kehidupan sehari-hari kita penuh dengan sains. Orang bilang makanan ini nggak ada zat kimianya loh. Lah kalau nggak ada zat kimia nggak makanan. Tapi kan bagaimana, ada porsinya, ada komposisinya. Bukan, karena semua ini kita di kimia ada kan. Ngirup udara aja ada oksigennya. Kalau nggak ada oksigen mati kita. Jadi sebenarnya bahwa kimia itu yang pun apa? Natural. Kimia yang natural atau yang buatan, gitu ya. Itu kan. Jadi yang kita juga menyampaikannya sains itu, mengkomunikasikan sains itu ya, hal-hal yang salah kaprah itu juga kita benahi. Nah, menurut Mbak Diah kalau begitu, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam menyampaikan ini? Apakah guru atau orang tua? Oh ya semua kalau yang bertanggung jawab. Cuman memang guru memegang peranan penting. Ya, guru itu adalah yang pertama kali memperkenalkan sains kepada anak-anak gitu ya, dalam bentuk sains namanya gitu ya. Walaupun sebenarnya orang tua bisa gitu ya, jadi bermain-main dengan anak dengan permainan-permainan tradisional, gasing seperti itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan anak dengan sains gitu ya.
guru ini penting sekali. Ini sosok yang wajib sekali mungkin memperbaiki pendekatannya kepada pembelajaran sains, karena banyak sekali kawan-kawan saya juga banyak yang akhirnya enggan belajar sains, belajar kimia karena mohon maaf gurunya tidak menyenangkan cara mengajarnya. Bukan berarti harus berhenti memberikan tugas kepada anak ya Mbak ya? Bukan. Tapi bagaimana caranya? Gitu? Tapi tugas itu bukan jadi beban yang memberatkan, tapi justru yang menyenangkan gitu. Mengubah tugas-tugasnya itu menjadi sesuatu yang lebih inovatif, yang lebih ada teman yang males deh belajar kimia, aku takut belajar kimia, aku nggak ngerti soalnya. Ya gimana mengerti orang gurunya ngomong sendiri? Iya benar-benar. Nulis sambil nulis ini H2 tambah H2, yang kerjakan anaknya itu bengong gitu kan, tanpa mengerti bahwa itu bahwa sebenarnya anak-anak sebenarnya dekat nggak dengan ngerti. kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya usia berapa sih anak itu mulai diperkenalkan dengan sains? Dari kecil sekali. Kalau di Dr. Rabbit kita sudah mulai dengan namanya toddler class, itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi pada saat pertama kali dia sudah bisa diajak berkomunikasi begitu ya? Iya, betul. Jangan mikirnya bahwa anak 2 tahun terus diajari hukum Newton gitu, enggak ya. Tidak. Tapi bahwa benda jatuh itu dia belajar itu. Iya. Kalau benda jatuhnya ke bawah. Jadi sudah diperkenalkan bahwa gravitasi itu sudah pada usia 2 tahun. Jadi tidak perlu dia menunggu sampai dia masuk SD kelas 5 baru tahu gravitasi itu apa. Jadi nanti buat anak-anak itu begitu masuk SD nyaman, sudah tahu. Itu dia. Jadi preschool TK kita memang mengedepankan sains. Nah, Dr. Rabbit ini sebenarnya ada preschoolnya ya. Jadi ada yang mendaftar gitu si orang tua ada ini sekolahnya membawa kita. Ada sekolahnya di Duren Sawit dan di Telaga Golf. Itu semuanya ada di Jakarta. Nah, Jakarta dan ya kalau Telaga Golf kan Sawangan ya, mungkin udah masuknya Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Mbak, kita juga kepengen tahu, pastinya sahabat Zakat TV juga penasaran. Kalau tadi terjawab bahwa memperkenalkan itu pada saat kita sudah mulai berkomunikasi pada anak atau pada saat anak sudah menerima komunikasi kita, itu bisa diperkenalkan sains dalam bahasa anak mereka, betul. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kategori jenisnya. Kalau tadi dia belajar gravitasi gitu ya, dia memang tidak perlu tahu dalil-dalilnya gitu ya, terlalu berat untuk hukum mereka. Newton ya. Tapi Siapa langsung, itu Newton juga nggak perlu dia tahu dulu lah. Tapi langsung dari permainannya begitu. Iya, lempar, jatuh lagi. Nah, mungkin mulai membandingkan. Kalau yang ini lemparannya, lebih berat, atau masalahnya di berat atau di itu tuh lebih kompleks ya. Itu hanya bandingkan aja, ayo kita main. Kalau pakai kelereng, kita pakai benda-benda yang lain. Nah, oke Mbak, kita juga akan lanjutkan perbincangan menarik kita ini, bagaimana menyampaikan sains terutama kepada anak-anak gitu ya Mbak. Semenarik apakah sains itu dan bagaimana mengembangkannya? Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, seperti janji saya tadi, kita akan mengulas lebih banyak bagaimana caranya menyampaikan secara menarik. Nah, sekarang kita bicara tentang ruang lingkup Dr. Rabbit. Ya Mbak ya. Nah, di Dr. Rabbit sendiri itu dibentuk oleh siapa saja selain Mbak Dia? Ada 5 teman saya lagi. Semua perempuan? Oh enggak, campuran, ada yang laki juga. Dan semuanya adalah saintis?
Bukan. Ya, mungkin SMA-nya pada IPA ya. Oke. Tapi teman-teman saya itu rata-rata di bisnis, gitu ya. Tapi paling tidak paling teman-teman tidak ini memang adalah mempunyai mencintai dunia sains. Pastinya terutama begitu. pendidikan Oke, ya. pendidikan. Terutama mereka senang pendidikan dan anak-anak, karena kita memang teman-teman kuliah, waktu saya bukan di kimia tapi waktu S2 di manajemen gitu, dan kemudian ada juga teman-teman SMA gitu ya. Jadi memang ya kita kebetulan cocok aja dengan konsep yang coba saya tawarkan. Ini konsep yang sebenarnya di dunia sana ya, selain Indonesia gitu, itu udah berkembang gitu. Yuk kita kembangkan yuk di Indonesia gitu. Itu udah Tapi lama. kok bisa seragam 2001 gitu, gitu. Mbak Dia dengan teman-teman ini konsentrasinya sama gitu. Artinya begitu Mbak Dia menawarkan ide ini, langsung mereka tangkap gitu. Itu butuh 1 tahun. Itu butuh penyesuaian, jadi 1 tahun. Jadi ada yang tarik ulur gitu mungkin nggak Ya, kita gitu. meetingnya lebih dari setahun. Apa sih Ada sebelum- teman saya mulai hamil sampai melahirkan. Dan itu belum ada keputusan bahwa akan jadikah Dokter Rabbit ini gitu ya. Iya betul. Dan akhirnya begitu habis melahirkan selesai, oke, yuk kita jadikan gitu ya, kita. Awalnya langsung untuk anak-anak Mbak, yang Nah. langsung usia 2 tahun itu. Ya, kita langsung membuat satu preschool mulai dari usia 2 tahun. Terus kemudian juga kita launching juga ke sekolah-sekolah dalam bentuk bengkel sains, kita sebutnya itu adalah suatu ekstrakurikuler. Berarti Mbak Dia dan teman-teman yang datang ke sekolah-sekolah Betul, itu betul. di bengkel sains itu. Betul. Nah, Dan itu dari tingkat TK, TK, sampai SD, SMP juga ada. kayak begitu. Baru sampai situ. Terus terakhir ini, sebelumnya juga kita juga ada ke guru tadi kan, guru kita juga ada teachers workshop. Oke, jadi bagaimana mereka bagaimana, akhirnya bisa mengajak guru-guru untuk yuk komunikasikan sains dengan cara yang lebih menyenangkan ketimbang hanya menyampaikan teori dan sebagainya. Ayo kita prakteknya nggak usah harus di lab. Saya ingin mengutarakan di sini bahwa sains itu bukan hanya di lab. Di lab oke, untuk saintis. lab dalam arti ruangan Laboratorium ya, Mbak? yang dengan sarana yang lengkap ya. gitu. Ya, lab yang pada umumnya lah gitu ya. Tapi rumah kita, Itu bisa juga jadi lab. ruangan kelas itu semuanya bisa jadi lab gitu ya. Jadi kita nggak usah terpaku dengan apa yang ada di lab itulah. Tapi bagaimana Mbak, pada akhirnya setelah guru-guru ini mengikuti workshop yang diadakan oleh Dokter Rabbit, itu kelihatan adakah perubahan? Ya banyak yang berubah, walaupun mungkin tidak semua ya. Nah, banyak lagi yang mungkin masih belum nyaman untuk masih bingung mungkin ya untuk mengubah cara ininya. Tapi ya, sedikit banyak sudah ada perubahan lah. Dan kalau dihubungkan dengan siswa di sekolah pada saat menerima pelajaran sains itu pun juga pasti ada perubahan, Mbak. Ya. Nah, Dokter Rabbit saat ini sih siswa yang senang sains itu udah lebih banyak ya. Oke. Udah lebih banyak lagi. Dulu sempat agak-agak beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Kalau kita bicara tentang dulu dan sekarang, itu sebenarnya Dokter Rabbit itu mulai tahun 2001. 2001. Ya, alhamdulillah lebih dari 10 tahun kita sudah berdiri ya, lebih dari kawasan. Jadi ya mudah-mudahan cukup teruji lah gitu sudah. Benar. Dan beberapa kali juga pastinya para sahabat Zakat TV dan saya sendiri juga pernah menjumpai program-program Dokter Rabbit off air di beberapa yang ada hubungannya pastinya dengan lingkungan, dengan pengenalan sains itu sendiri. Ya, Mbak. Ada program lain yang jadi dengan Kemdikbud gitu, kita dari tahun 2003-2004 lah gitu ya, itu sudah mulai membuat namanya Indonesian Science Festival. Indonesian Science Festival. Nah itu lebih banyak untuk anak SD tapi ya, kompetisinya untuk anak SD, terus kemudian juga ada science campnya, ada teacher workshopnya juga, ada kompetisi juga untuk guru, ada pamerannya di mall gitu ya.
Kemudian juga mulai tahun lalu kita sudah mulai juga dengan mengikuti international competition, tapi bukan yang olimpiade yang nulis atau sebuah makalah begitu bukan? makalah iya, tapi bukan yang kalau yang lain-lain itu kan yang kayak ujian gitu ya. Oh iya, Yang kayak tes gitu ya. Nah, itu bukan yang olimpiade itu, tapi kita ke arah yang kreativitas atau ya ada penelitiannya. Kalau penelitian itu sudah mencampurkan seluruh baik sainsnya, ilmunya, kreativitasnya maupun juga rasa sosialnya juga. Seperti di World Creativity Festival di Korea itu tiap tahun ada. Dan ini Dr. Ebit sudah berapa Udah kali mengikuti? Dua kali. Nah itu yang disajikan itu adalah mereka care terhadap sosial, tapi juga memasukkan unsur sainsnya sehingga bisa bikin satu karya tulis dan akan dipresentasikan dalam bahasa Inggris pula. Dan Mbak, kalau itu sasarannya untuk usia Itu SD SMP. SD SMP, jadi sekolah lanjutan. Yang SMA juga ada yang APEC Asia Pacific Economy gitu. Itu Future Scientist Conference namanya. Itu setiap tahun bergilir, nanti tahun 2013 di Korea lagi juga. Terus yang juga ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey itu tahun ini kemarin ini itu ada di SLTT. Brunei ya, betul. Nah Mbak, tadi ada yang menarik bahwa akhirnya sains itu bisa dikaitkan dengan lingkup sosial, Ya, begitu ya. betul. Kalau berarti anggapan bahwa yang pencintai sains itu adalah yang Asosial. cenderung Salah ya. menarik diri, gitu, nerd dengan kacamata tebalnya, gitu ya. Tapi dan itu ternyata sains ini berhubungan erat dengan kreativitas. Betul, begitu ya, betul, Mbak, ya? betul. Nah, memang akan lebih menarik kalau penyampaiannya pun juga dengan penuh pendekatan kreativitas pastinya ya. Hasilnya pun juga nanti akan lebih. Ya. Yang menarik tuh ada yang di Amerika tuh ya, kompetisinya itu namanya Odyssey of the Mind. Itu tiap tahun itu bergilir di 3 university di sana. Itu menarik sekali itu karena ada stop dulu Mbak. Cerita menariknya kita simpan dulu. Sahabat Zakat TV, Mbak Diah masih punya cerita lagi bagaimana sains dikaitkan dengan bentuk kreativitas. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Lanjut yuk. Mbak, lanjutin deh ceritanya ya. Sahabat Zakat TV, tadi barusan saya dan Mbak Diah main telepon-teleponan, dan ini pastinya sahabat Zakat TV juga ingat permainan masa kecil, ya. Iya, dan ini sebenarnya berfungsi dengan baik kalau ini Tadi cukup berfungsi. tegang gitu ya. Saya juga Tadi cuma bisik-bisik aja mendengar ajakan iya, tadi itu telepon ini Mbak, jarak dekat. Iya. Mbak, dilanjutin lagi ceritanya. Cerita menarik pada saat tadi ada yang di Amerika itu di tadi Amerika, ya, Odyssey of the Mind. Ya, itu ternyata dia udah lama bikinnya, tapi saya baru sadar tahun lalu gitu ya. Itu ke Iowa kita. Nah, itu di sana berapa pesertanya yang dikirim Indonesia saat itu? cuma satu tim, 7 orang dan anak-anak SD, dan itu dikirim oleh Kemdikbud, saya sebagai salah Dari satu berbagai coachnya. sekolah pastinya. Ya, Yang itu tersebar di Indonesia. juara-juara olimpiade gitulah, dikumpulin. Iya. 7 anak dari beberapa itu sebenarnya agak susah tuh karena kan membuat suatu project gitu ya, sementara yang satu dari Pekanbaru, satu mereka dari berjauhan ya? Kalimantan, tempatnya berjauhan, tapi alhamdulillah bisa kita bikin satu ini dan kita kirim ke sana.
Hasilnya belum bagaimana? menang karena baru pertama kali dan juga mendadak gitu ya. Tapi lumayan ada yang di bawah kita gitu loh, maksudnya mereka yang lebih biasa aja ada 15. Paling tidak sudah grup terbukti di bahwa bawah kita. anak-anak Indonesia tuh dengan sains antusiasnya Ada, besar ya, betul. Mbak? Dan itu mereka bikin project-project, Oke. mereka terus mendramakan, sains didramain. Kan Dan seru itu kan? bukti sahabat Zakat TV bahwa sains itu erat kaitannya dengan bentuk kreativitas. Betul, gitu ya. betul. Jadi bukan berarti Bukan sains berarti itu nerd, melulu no. harus ada di dalam sebuah ruangan tertutup atau apa, tapi itu bisa menjadi Jangan di lab show doang. sendiri gitu ya, Mbak ya. Betul. Di drama di Didramakan. presentasinya dalam bentuk drama Betul, begitu. betul. Lucu sekali ya. Jadi apa namanya, anak-anak itu seru lah gitu ya. Drama cuma 8 menit tapi wah sangat menyenangkan, dan itu ada 5 kategori gitu ya, 5 problem yang beda-beda jalurnya lah. Itu acara tahunan. Itu acara tahunan, insya Allah 2013 Insya Allah nanti kita kirim lagi. berpartisipasi lagi, kita akan Iya. mengirim adik-adik kita untuk Lebih datang. banyak lagi, insya Allah. Mbak, ini di depan kita itu ada permainan-permainan Nah, ya. seru. Tapi sebelum saya singgung sedikit ini, di Indonesia itu kaya sekali dengan permainan tradisional Oh ya, betul. ya. Dan tadi ternyata permainan tradisional kita tuh erat sekali dengan sains. Sains, betul. Gasing. Contohnya apa? Gasing. Oke. Yang gasing kita keren loh, itu ya, bunder gitu ya. Bener gitu, terus kadang-kadang ada ornamen. Kalau dari yang negara-negara ASEAN lagi ada sih, tapi kayaknya yang paling keren nggak tahu ya, mungkin karena saya Indonesia gitu ya. Kita cinta Indonesia. Dan emang Dan keren kreatif karena ada sebenarnya orang ulir-ulirnya gitu ya, di ininya bagus sekali. Terus kemudian Kelereng, gundul. iya, main kelereng itu juga kan bagaimana membidik, bagaimana kita dengan Dengan sudutnya seperti Iya. apa gitu ya. Itu sebenarnya Wah, anak itu sebenarnya belajar itu. Terus kemudian mungkin juga dengan kreativitas mobil jeruk Bali dibuat itu kan, bagaimana roda itu bisa berputar, bagaimana itu dia belajar ada asnya, ada apanya. Ini di sini juga ada permainan-permainan, tapi nanti kita Wah, bisa iya, seru. praktekkan ya, Mbak ya. Iya, betul. Kayak ini di sini kita bisa belajar tentang sentrifugal. bukan? Ya, betul. Gitu. Tapi Itu nanti tentang bagaimana satu, sahabat Zakat TV melihat keunikan dari ini, sebenarnya permainan ya, tradisional tradisional ya. juga. Dan ini sebenarnya juga sederhana. Kalau kita mau bikin sendiri murah ya, Mbak. Oh, murah banget. Ini bisa suruh berhenti kan, padahal katanya gravitasi. Oke. Tapi ya bisa turun juga, tapi kita bisa suruh berhenti lagi gitu ya. Jadi ini bisa permainan nurut apa ini. namanya? Nurut ya, Mbak ya. Apa aja terserah deh namanya apa. Kalau yang ini Yang itu untuk ngintip. Ini iya, saya ingat masih kecil dulu, saya di sekolah juga diajarin untuk ngintip, jadi kita bisa melihat Jadi yang bisa sebelah ngintip. sana. Mungkin ke kamera kita bisa intip-intipan ya. Ayo kita saling intip-intipan ya Mas ya. Wah, saya bisa ngelihat yang ada di sana. Dan ini semuanya bisa dinikmati pada anak-anak yang sekolah di preschool. Di preschool, di TK, bahkan anak SD-nya bisa membuat. Kalau anak TK-nya mungkin ya TK sudah bisa buat, sudah bisa buat karena kita bikin sedemikian mudah. Yang SD bisa mulai memvariasi. Oke. Di sini dipotong, terus Ya. kemudian nanti bisa diputer-puter sehingga dia bisa ngelihatnya ke sana, bahkan ke belakang, gitu ya. Jadi bisa nggak dibalik-balik gitu ya. Jadi, Nah, Mbak, bermain itu ternyata juga kita dekat dengan berbagai ilmu, terutama ilmu pengetahuan Betul. atau sains ini. Bagaimana hubungannya bermain ini dengan kepekaan? Artinya gini, pertanyaannya adalah kepekaan terhadap lingkungan Iya, atau kepekaan terhadap lingkungan, gitu. ya dari bermain sains itu dia mulai lebih tahu tentang ilmu sains. Misalnya gini deh, lingkungannya penuh sampah gitu ya. Dia mulai sudah belajar dong di sains bahwa sampah itu penuh dengan apa, ada bakteri, ada apa, dan kemudian nah dia mulai geli juga kan kalau misalnya sekelilingnya dengan, kalau dia tidak aware terhadap ini, cuek aja gitu ya. Nah mungkin kita perlu nih science communication ke arah daerah-daerah yang apa namanya Apakah sudah pernah kurang baik dicoba? gitu ya, Apakah pernah sudah sanitasi. dicoba oleh Dr. Rebit turun langsung ke lapangan di mana yang anak-anak itu butuh sekali kepekaan terhadap lingkungan ini, Mbak? Dicoba dalam artian itu belum.
ya karena memang Tapi kita adakah program ke arah situ? betul. Jadi karena 10 tahun ini kita berkutat dengan yang ini dulu nih, gitu ya, membuat komunikasi lebih enak gitu ya tentang sains. Tapi ke arah sana ya, mulai tahun 2013 juga kita akan keliling ke apa namanya ya, rumah-rumah yatim gitu ya, untuk CSR kita lah gitu ya, untuk kita show di sana, science show di sana, lebih menjelaskan tentang sains, dan kemudian juga tentu mengajak mereka lebih peka lagi gitu ya, karena di daerah-daerah nanti kita juga ke arah apa namanya, mungkin sekolah-sekolah yang kita pernah ke sekolah-sekolah yang Lebih di pelosok begitu. bukan pelosok, tapi yang mungkin yang apa namanya, di bawah jembatan gitu ya, dan itu ada CSR bersama suatu perusahaan, saya lupa tadi sebutkan. Nah itu kita ada melakukan pendekatan kepada mereka, tapi masih bentuknya bermain ya, belum kita ayo kita gali ini sampah gitu ya, enggak. Cuman dari sampah ya kita ada yang bisa dipakai enggak? Kayak seperti ini ya, Mbak. Betul. Oke. Nah, Mbak, kalau begitu permainan ini bermain artinya itu juga membentuk karakter anak ya. Betul. Dan jangan pernah ada persepsi salah tentang bermain. Oh iya, ya. Orang tua juga perlu memberikan kesempatan buat anak-anak untuk bermain ya. Dan dalam bermain itu sebenarnya Ada belajar, betul. Jadi kalau apa namanya, orang tua tuh suka kadang-kadang gini, ayo belajar. Yang namanya belajar itu harus duduk diam di depan apa namanya, buku yang banyak, itu tidak lah, gitu ya. Itu belajar iya, tapi waktu bermain dia juga bisa belajar kok. Pelajaran yang ada di situ bisa dalam bentuk permainan. Kalau begitu ada saran apa untuk orang tua dan guru dalam pandangan bermain ini, Mbak? Apa ya? Ya lebih mengajak anak untuk belajar itu melalui permainan. Itu lebih menyenangkan, lebih mudah dipahami anak. Kalau dia hanya melihat, mendengar gurunya ngomong, itu paling mungkin 30%, 40% dia bisa menyerap. Tapi kalau dia melakukannya sendiri, itu bisa sampai 70-80%. Minimal 70% sudah dia tangkap. Betul. Oke, Mbak. Ya. Terima kasih banyak, Mbak, sudah berbagi. Sama-sama. Gitu. Senang sekali Terima kasih rasanya. juga, Iya. ya, Tapi nanti saya juga ingin main, kita ya? praktekin, kita main. Paling tidak sahabat Zakat TV akhirnya bisa memahami benar bahwa di balik kita bermain sebenarnya bukan itu membuang waktu, tapi kita bermain adalah juga belajar. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.